Oke, kembali lagi. Sekarang di sini kita akan lihat soal tentang replikasi DNA ya. Di sini Q13 tentang DNA polimerase 3. Kita baca dulu. DNA polimerase 3, kalau enzim DNA polimerase 3 itu terdiri dari polimerase 3 bintang. Ini aku panggil DNA polimerase 3 aksen aja biar gampang. Terdiri dari polimerase 3 aksen dan beta klem, yang beta klem itu berfungsi untuk em, memperkuat memperkuat ikatan antara polimerase 3 aksen dengan DNA template-nya. Oke. Nah, jadi kalau lihat di gambarnya ini, beta klem itu yang kuning. Nah, sementara polimerase 3 aksennya itu yang biru. Fungsinya beta klem itu adalah eh, untuk memperkuat ikatan antara polimerase 3 aksen dengan DNA template-nya. Jadi biar si polimerasenya itu gak lepas gitu ya. Nah, terus kamu menginvestigasi apakah saat pembentukan strand legging strand, apakah polimerase 3 aksen yang mensintesisnya itu terdisosiasi dari beta klem saat saat polimerasenya itu sudah menyelesaikan satu fragmen Okazaki, dan apakah dia itu nantinya akan berikatan dengan beta klem yang baru untuk menciptakan fragmen Okazaki yang selanjutnya. Nah, jadi kan em, aku gambarin dikit ya biar gak bingung. Jadi kan di sini kita punya lagging strand. Em, kita punya lagging strand. Lagging strand kan sifatnya adalah dia itu discontinue. Discontinue itu artinya proses sintesisnya itu tidak berlangsung dalam satu kali jalan. Tapi yang terjadi adalah DNA polimerasenya itu setelah menyelesaikan satu fragmen, di mana itu kita sebut sebagai fragmen Okazaki. Nantinya ketika dia itu sudah menyelesaikan satu fragmen, dia itu akan berpindah lokasi menuju ke lokasi lain untuk membentuk fragmen Okazaki yang lain. Jadi dia itu gak continue membentuk membentuk fragmen DNA-nya seperti ini satu kali jalan, tidak. Tapi eh, kalau di sini kan sirkular ya, makanya itu susah dipahami. Tapi kalau pada replikasi DNA yang sebenarnya itu dapat diketahui jelas kalau breaking strand itu sifatnya discontinue. Artinya itu mengharuskan DNA polimerase untuk berpindah-pindah tempat setelah dia itu menyelesaikan satu fragmen Okazaki. Nah, di sini kan dijelaskan kalau eh, ketika DNA polimerase itu lepas dari template DNA-nya, apakah beta klemnya itu ikut lepas? Apakah misal polimerase tiganya itu lepas, tapi beta klemnya nggak ngikut. Dan untuk DNA polimerase ini melekat lagi ke template-nya, apakah dia itu harus melekat dengan beta klem yang baru? Atau apakah DNA polimerase itu terlepas bersama dengan beta klemnya dan dia itu melekat dengan eh, fragmen DNA-nya menggunakan beta klemnya yang lama? Nah, mana yang benar? Eh, Pernyataan satu atau yang dua? Nah, di sini kita ingin melihat yang benar yang mana. Tuh. Nah, terus kamu menyiapkan M3 Fudge 13 terprimer. Itu maksudnya adalah DNA single strand, DNA satu untai yang dia itu sudah diberi primer untuk untuk dapat digunakan sebagai tempat melekatnya DNA polimerase pertama kali. Nah, menggunakan template DNA yang namanya M13 MP18.
sebagai donor. Donor itu artinya pemberi. Nah, nanti kita bakal lihat konsep pemberi itu apa. Dan kamu memberikannya dengan beta klem dan polimerase 3 aksen pada sampel tersebut, ya, pada eh, sampel DNA tersebut, sampel donornya ini. Nah, nah, terus kita lanjut dulu ya. Nah, sebagai akseptor, kamu memberikan dua, kamu memberikan dua sampel yang sudah terprimer sebagai DNA template. Yang satu adalah M13 Glory, yang dia itu diberikan beta klem, dan pada sampel yang berbeda, kamu memberikan beta klemnya pada aseptor yang lain, yaitu Psi X174. Bentar, ini yang mana ya? Oh ini. You then expect you then repeated the experiment, but now loading beta claim on Psi X174 instead of M13 Puri. Nah, jadi kita itu menyiapkan dua akseptor. Yang pertama Psi X174, yang kedua adalah M13 Puri. Nah, yang kita lakuin adalah kita itu pada pada sampel yang pertama, kita berikan beta claimnya pada M13 Puri. Sementara pada percobaan yang lain, kita itu gunain beta claimnya pada versi X174-nya, versi M13 Fury. Oke. Nah, terus kamu menginkubasi semua template mulai dari donor dan akseptor bersamaan dalam kondisi yang dapat digunain sebagai sarana replikasi untuk 90 menit lamanya. Yang dimana 90 menit lamanya itu dapat digunain eh, agar si donor dan akseptor itu dapat direplikasi sepenuhnya. Dan setelah itu, kamu melakukan gel elektroforesis. Oke. Nah, jadi gini, kita kan punya sekarang kita punya tiga template ya. Yang pertama adalah M13, M13 MP, terus ada M13 Glory dan Psi S174 sebagai akseptor. Nah, jadi ini sebagai akseptor. Nah, yang kita lakuin adalah tadi kan aku bilang kalau pada percobaan pertama eh, kita kasih beta kremnya pada M13 Gori dulu. Jadi itu yang pertama. Nah, pada percobaan pertama kita itu kumpulkan ini dan ini pada satu sampel, ya, pada satu wadah inkubasi. Di mana kita itu di sana kita itu nunggu sampai 90 menit dan lihat nanti eh, hasil dari elektroforesisnya itu kayak mana. Nah, sementara pada percobaan yang kedua, kita beri beta klaimnya pada Psi X174 dan dengan cara yang sama kita inkubasi, tunggu 90 menit, terus kita lihat hasilnya gimana pada gel elektroforesisnya. Gitu ya. Nah, jadi biar gak bingung, langsung aja sih. Kita lihat pernyataannya dulu. Pusat. Setelah replikasi terjadi, setelah replikasi dilakukan, polimerase 3 aksen terdisosiasi atau lepas dari beta klem aslinya. Nah, apakah itu benar? Nah, kalau itu kita lihat dari eh, hasil elektroforesisnya. Nah, jadi ini adalah hasil elektroforesisnya. Di sini ada pernyataan beta claim on M13 Glory, beta claim on Psi X174. Di sini ada template-nya. Nah, ini maksudnya tuh begini. Eh, Tadi kan aku bilang M13 Glory itu pertama kali diberiin beta claim. Nah, yang aku maksudkan adalah ini.
Jadi percobaan satu itu hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang kita lihat itu adalah bagaimana hasil elektroforesisnya jika beta klem itu diberikan pada M13 Gori. Nah, hasilnya adalah di sini kalau kita lihat band atau pita DNA pada M13 MP18 itu terbentuk lebih dahulu. Nah, kenapa terbentuk lebih dahulu? Karena ingat kalau M13 ini donor. M13 itu adalah template yang kita gunain, ah, template yang kita beri beta klem dan DNA polimerase terlebih dahulu. Jadi DNA polimerasenya itu ada pada M13 awalnya. Tuh. Nah, karena awalnya DNA polimerasenya ada di M13, MP18, maka alhasil dialah yang nantinya itu akan di sintesis DNA-nya terlebih dahulu. Nah, terus di sini kan disebutkan kalau kita itu akhirnya me- apa, mencampurkan ketiga template ini menjadi satu. Nah, ketika kita campurkan ketiga template ini menjadi satu, yang perlu diketahui adalah DNA polimerasanya itu hanya satu. Nah, karena DNA polimerasenya itu hanya satu, itu artinya ketika kita campurkan antara semua template ini, mereka itu nggak bisa untuk direplikasi barengan. Karena misal kalau pada rentang 15 sampai 30 menit ini ya, ini kan M13 masih mensintesis DNA-nya. Itu artinya polimerasenya itu masih dipakai oleh M13, M13MP. Nah, karena masih dipakai, maka yang lain itu nggak bisa direplikasi, nggak bisa membentuk, nggak bisa membentuk fragmen DNA yang baru. Nah, tapi mungkin ini ada band kecil ya, mungkin yang buat kalian bingung, tapi itu nanti aja, nggak usah dipikirin dulu. Nah, jadi intinya, kalau DNA polimerasenya itu masih dipakai oleh M13, maka template yang lain itu tidak bisa untuk mereplikasi atau membentuk fragmen DNA yang baru. Itu. Nah, terus di sini pada menit ke-60, di situ kan sudah terlihat jelas kalau pita dari M13 gurinya itu sudah sangat tebal. Di situ terdapat perubahan signifikan ya. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Yang sebenarnya terjadi pada saat itu adalah di sini kan M13 MP18. Di sini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa replikasinya template ini itu sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena kita bandingin aja antara eh, menit 60 sampai 90. Itu kan nggak ada perbedaan yang signifikan antara tebal pitanya. Nah, itu artinya adalah proses replikasinya itu udah selesai. Nah, karena udah selesai, maka seperti yang tadi saya katakan, DNA polimerasenya itu akan terlepas dari DNA template-nya dan dia itu akan berpindah. Nah, kalau berpindahnya pada eksperimen ini adalah berpindah ke template yang lain. Nah, kalau pada sini kira-kira DNA polimerasenya itu berpindah ke M13 Gori atau ke si X174. Sudah jelas yang M13 Gori. Kenapa? Karena di sini dilihat pitanya itu lebih tebal dibandingkan dengan yang ini. Jadi itu artinya adalah DNA polimerase 3 itu berpindah ke M13 Gori. Gitu ya. Dan itu deh yang menyebabkan pitanya M13 Gori eh, pada menit ke-60 itu tiba-tiba menebal. Karena ya itu tadi ditempeli oleh DNA polimerase. Jadi dari sana kita bisa menyimpulkan kalau ini yang pernyataan A true. Dia terdisosiasi dari beta klemnya. Oh,
Belum tentu ya, belum ya, belum. Kita tahu kalau DNA polimerasenya itu terlepas dari DNA template, tapi kita nggak tahu apakah beta klaimnya itu juga ikut terlepas. Nah, sekarang gini, bentar. Hmm, jadi eh, apakah ketika DNA polimerasnya lepas, beta klaimnya juga ikut lepas? Nah, di sini itu sebenarnya kita bisa lihat dari kalau kita membandingin antara sampel ini dengan yang satunya. Nah, di situ diperlihatkan kalau kita berikan beta klem pada M13 Gori, DNA polimerasenya eh, itu akan lari ke M13 Gori. Sementara kebalikannya, kalau kita berikan pada si X174, DNA polimerasenya itu justru berpindah ke akseptor besi X174. Yaitu artinya adalah pemberian beta klem pada masing-masing template sejak awal itu berpengaruh besar terhadap berpindahnya DNA polimerase. Nah, karena dia itu eh, memiliki memiliki dampak yang signifikan, kita itu dapat menyimpulkan bahwa nggak mungkin jika DNA polimerasenya ketika dia itu terlepas dari DNA template yang awalnya itu juga mengandung beta klem. Karena kalau dia itu juga mengandung beta klem, harusnya nggak ada perbedaan antara ini dan ini. Karena toh polimerase itu bebas ingin kemana, ingin ke M13 Gori atau besi X174. Kalau kita mengasumsikan eh, kalau DNA polimerasenya itu ketika dia lepas dia itu masih intact dengan beta klemnya. Nah, karena dia itu masih intact, maka dia itu nggak harus nggak harus melulu ke template yang punya beta klem. Bisa aja dia ke sini kan? Kan dia itu masih intact dengan beta klemnya. Nah, tapi faktanya kalau dilihat di sini, em, di sini kalau pada pemberian beta klem pada M13 Gori, di sini jelas bahwa DNA polimerasenya itu jatuh ke M13 Gori. Dan dia itu gak berinteraksi dengan besi X174 sama sekali. Dan kebalikannya terjadi kalau kita itu ngasih beta klemnya ke sini, ke si X174. Nah, jadi itu karena nggak mungkin DNA polimerase itu nantinya akan melekat dengan dua beta klem, maka dapat disimpulkan bahwa ketika DNA polimerase itu lepas, dia itu nggak membawa beta klemnya, tapi dia itu terlepas dari beta klemnya gitu ya. Jadi apakah ini benar? Benar. Ya. Terus kita ke selanjutnya B. Data di atas konsisten dengan asumsi bahwa beta klem itu tidak sepenuhnya dibutuhkan untuk replikasi. Nah, itu dapat dijelasin bentar. Ini ya. Ya aja dah. Ya, apakah benar dan beta beta klem itu tidak sepenuhnya tidak mutlak digunain untuk replikasi DNA? Sebenarnya kita bisa lihat dari ya clue ini tadi. Tadi kan aku sempat singgung ya. Ini maksudnya pita-pita kecil ini maksudnya apa? Nah, jadi kemungkinan dari terbentuknya pita kecil ini adalah di sini kan yang bisa dilihat kalau
eh, pada kondisi ini, pembentukan sintesis pada M13 Gori itu hampir selesai. Karena dia itu sudah lumayan tebal. Nah, jadi karena itu dapat disimpulkan bahwa ketika dia itu berada pada menit ke-60, ada kemungkinan bahwa DNA polimerasenya itu pindah ke pesi X174. Karena kan di sini sudah selesai. Maka itu dia pindah ke pesi X174. Dan karena dia itu pindah, maka eh, terbentuklah pita-pita kecil ini. Kan nggak mungkin pita-pita kecil ini nggak terbentuk tanpa adanya DNA polimerase. Itu nggak mungkin. Jadi pita-pita kecil ini menunjukkan kalau DNA polimerase itu pada menit ke-60, kalau di sini juga menit ke-60, itu pindah dari template template M13 Gori ke besi X174. Nah, kalau di sini kebalikannya. Di sini dari besi X174 ke M13 Gori. Nah, jadi itu mengindikasikan bahwa beta claim itu tidak mutlak digunain untuk DNA polimerase DNA. Karena nyatanya kalau pada sampel ini, di sini kan pada besi X174 nggak ada beta claimnya. Yang ada kan hanya di template ini dan ini. Kalau di besi X174 itu nggak ada. Nah, meskipun nggak ada, tapi dia itu masih bisa ditempeli oleh DNA polimerase. Meskipun tebal tebal dari DNA-nya itu nggak setebal yang M13 Gori dan M13 MP18. Karena mungkin eh, dengan ketiadaan beta claim itu nanti melekatnya DNA polimerase pada strand itu menjadi gak stabil. Mungkin itu bisa menyebabkan kenapa pitanya itu bisa lebih tipis. Tapi itu juga mengindikasikan bahwa DNA polimerase itu tidak mutlak membutuhkan beta claim untuk melakukan polimerasi DNA. Dan buktinya di sini ada pita-pita yang kecil, gitu ya. Jadi B, apakah benar? Ini benar. Ya, jadi beta claim tidak sepenuhnya, ya tidak secara absolut harus harus ada untuk terjadinya proses replikasi atau sintesis DNA, gitu ya. Terus yang C, polimerase 3 aksen lebih menyukai akseptor yang dia itu sudah di preload. Preload itu artinya sudah diberikan sebelumnya oleh beta claim. Apakah benar? Ya jelas benar ya. Karena di sini eh DNA polimerasenya itu pasti cenderung untuk melekat pada beta claimnya M13 Gori. Kalau di sini ya, kalau di sini dia itu lebih senang melekat pada besi X174. Tergantung dari template mana yang dia itu diberiin beta claim. Di situ DNA-nya, DNA polimerasenya lebih suka. Kalau yang ada beta claimnya. Berarti C benar. Nah, terus yang D, berdasarkan berdasarkan hasil, satu beta claim itu cukup untuk mensintesis semua Okazaki fragment pada lagging strand pada setiap garpu replikasi. Jadi maksudnya itu kalau pada DNA polimerasi DNA yang ada di organisme eukariotik ya, kan dia itu sifatnya linear, nggak sirkular kayak di sini. Itu maksudnya, misal ini lagging strand, gitu ya. Nah, em, di sini di setiap lagging strand itu kan ada DNA polimerase beserta beta claimnya. Misal beta claimnya ini deh. Nah, di pernyataannya itu disebutkan bahwa eh, membentukkan semua
pembentukan semua fragmen Okazaki pada legging strand itu dapat dilakukan dengan menggunakan satu beta clamp yang sama. Jadi dia itu ketika polimerasnya dari sini, terus ke sini, terus ke sini lagi, dan seterusnya, dia itu cuma membutuhkan satu beta clamp. Apakah benar? Kemungkinan besar salah ya. Kenapa? Karena ya itu tadi. Di sini diketahui bahwa ketika DNA polimerase itu lepas dari DNA strand yang aslinya, dia itu juga terlepas oleh beta clamp. Nah, sebenarnya dari sini itu tidak disebutkan secara mutlak apakah DNA polimerase yang sudah terlepas dari beta clamp itu dapat menyatu kembali. Tapi kalau kita lihat tendensi dari data-data ini, ada besar kemungkinan bahwa DNA polimerase itu akan melekat pada beta clamp yang baru dibandingkan dengan beta clamp yang lama. Bisa dilihat dari hasil elektroforesisnya ini. Itu. Jadi yang awalnya dia itu dari template M13MP, yaitu akan cenderung menangkap beta clamp yang baru di strand di template yang diberi beta clamp gitu. Jadi kemungkinan besar yang D itu salah. Oke, ini false. Tuh. Sekarang kita lihat kunci jawabannya ya. Em, jawaban true 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 false. Nomor bentar, kok hilang? Bentar ya. Ah, kelihatan nggak? Jadi Q13 true 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 false apakah benar? True 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 false. Ya, true 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 false. Jadi benar ya. Ya. Jadi itu tentang soal ini. Ini seru sih. Ini tentang biosel mol campur genetik gitu ya. Ya mungkin itu aja. Kita lanjut lagi kapan-kapan ya. Mungkin sekian.